barik alaih ya arhamar. Gimana? Habis ngaji yang lain jadi lupa ya. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Wa laisa narju siwak fadrik ilahi darak qablal fana wal halak ya ummu dunya wa din. Ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, wa ma lana rabbana siwaka ya hasbana, ya dzal 'ula wal ghina, wa ya qawi ya matin. Ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah Al-Hamidiyah rahimakumullah, alhamdulillah kita lanjutkan lagi ngasuhnya, membacakan kitab Sulam Taufik. Pada bulan suci Ramadan ini kita akan lanjutkan, kebetulan pas fasal tentang puasa ya. Sebelumnya mari kita bacakan suratul Fatihah kepada Pak Pengarang dan kepada guru-guru kita. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti wa ahli silsilatihi wa khususan ila mu'alif hadal kitab al-alamah Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi wa syarihihi al-mu'allif Mirqat Su'ud at-Tasdiq al-alim al-fadil Syekh Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bantani at-Tanari, nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim, wa khususan ila muassis Ma'had Al-Hamidiyah Ki Haji Ahmad Syekhu, anallah yaghfiru dunubahu wa yu'li darajati fil jannah wa yudha'ifu hasanati. Syai'ulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini satu fasal. Yajibu, wajib apa? Saumu syahri Ramadhana, puasa bulan Ramadan. Betul ya itu ya? Wajib puasa bulan Ramadan berdasarkan Al-Quran, sunnah, dan ijma' para ulama. Tidak ada satupun yang berbeda pendapat tentang kewajiban bulan suci Ramadan. Karena di dalam Al-Quran sudah jelas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kewajibannya kutiba itu maktubun, diwajibkan untuk kita dan untuk orang-orang sebelum kita. Ala kulli muslimin, wajibnya itu kepada setiap muslim, mukallafin yang mukallaf. Berarti kalau begitu tidak wajib puasa kepada orang yang belum atau tidak membaca syahadat. Juga tidak wajib bagi orang yang hilang akal karena tidak mukallaf lagi gitu. Apakah hilang akalnya karena mabuk, minum misalnya, atau karena ya hilang akal irma misalnya gitu ya, dan seterusnya itu. Majnun, gila. Juga karena wajib bagi mukallaf berarti tidak wajib bagi anak kecil, kecuali sebagai pendidikan saja gitu. Kalau di dalam fikih-fikih Syafi'i selalu dijelaskan, disebut, ditulis untuk anak-anak itu mulai umur 7 tahun boleh diperintahkan untuk puasa, tapi tidak wajib, lebih bersifat mendidik. Kalau sudah 10 tahun diminta puasa tapi belum atau tidak mau, sengaja menentang misalnya, bukan karena sakit atau tidak mampu, itu boleh lebih keras lagi mengajarnya. Kalau bahasanya itu wayudrobu, boleh dipukul. Nah, tetapi tentu maksudnya bukan memukul yang membahayakan. Biasanya memukul itu, kalaupun dipukul itu kakinya mungkin di ini ya, di kepret dikit lah gitu. Itu yang saya alami waktu kecil dulu. Jadi kalau sudah 10 tahun tidak sholat misalnya atau tidak puasa, biasanya dikepret kakinya gitu, oleh ayah gitu ya, dan itu nempel. Tentu tidak membahayakan karena tidak boleh memukul wajah, tidak boleh menyiksa, tidak boleh gitu. Itu maksudnya memukul. Tapi sekarang mah kan kayaknya memukul itu pun sudah tidak lagi ya, udah beda zamannya itu, dianggap kekerasan gitu. Tapi semangatnya adalah harus lebih tegas lagi kalau sudah berusia anak 10 tahun, anak laki-laki khususnya di sini. Wala yasihu, dan tidak sah itu as-saum min haidin, dari perempuan yang haid, wa nufasaa, dan dari perempuan yang nifas setelah melahirkan. Itu tidak sah. Kalau yang lagi haid maksa puasa, puasanya tidak sah. Yang baru melahirkan walaupun kuat maksa puasa sebelum suci lagi, itu tidak sah itu ya. Shaum. Di dalam
kitab puasa ini mungkin jamaah sekalian melihat ada dua kata ya yang dipakai. Kalau dalam Al-Quran tadi kan kutiba alaikumusiyam, sekarang dipakai saum, yajibu saum, ada siam, ada saum gitu. Itu Al-Quran menggunakan dua-duanya untuk keperluan yang berbeda, sedikit berbeda. Kalau asyam itu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya, biasanya merujuk pada puasa yang memang secara syariat kita pahami tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri. Itu asyam namanya ya. Tapi kalau as-saum itu biasanya, bukan biasanya, di dalam Al-Quran itu ketika menjelaskan Siti Maryam yang puasa tidak berbicara, tidak berbicara kepada orang lain, saum. Jadi saum itu, tapi tetap disuruh makan, minum kan. Fakuli wasrobi, kamu makan Maryam, minum. Waqarri aina. Tapi kalau kamu ketemu seseorang nanti, lalu orang itu mungkin bertanya soal kandungannya yang tidak punya suami sebetulnya, kamu jawab saja, aku sedang berpuasa, aku nadar kepada Allah, ini nadar tulir rahmani sauma, kan begitu. Aku bernadar kepada Allah untuk berpuasa. Jadi aku tidak akan bicara kepada manusia. Itu saum. Itu bedanya. Ya. Dua-duanya bermakna. Kalau untuk yang saum berarti kalau tidak perlu-perlu amat, kita itu juga harus berpuasa, tidak boleh bicara yang buruk, tidak usah bercerita apa-apa gitu ya. Saum namanya. Walaupun tetap makan dan minum. Yajibu tadi wala yasihu min haidin wa nufasa. Sekarang yajibu wajib, wa yajibu dan wajib. Apa belum fa'il ya. Alaihima kepada yang haid dan nifas itu apa? Al-qada'u qada. Bagi yang tidak puasa karena haid atau nifas, setelah selesai haidnya, setelah selesai nifasnya wajib qada. Nah, jadi ini buat jemaah sekalian yang dulu pernah batal, mungkin karena haid, karena nifas, atau karena sakit, atau karena musafir misalnya, ini masih ada waktu ini. Sebetulnya ini sudah masuk 15 ya. Kalau bukan untuk kepentingan puasa, kepentingan qada, sebetulnya tidak boleh puasa 15 Sya'ban itu, 15 sampai 30 ya. Tapi kalau qada masih boleh. Tapi kalau tidak ada keperluan apa-apa, Rasul melarang untuk kita puasa di setengah terakhir bulan Sya'ban. Nanti ada penjelasannya di depan. Seharusnya. Wa yajuzu dan boleh apa al-fitru berbuka li musafirin karena musafir. Tapi syaratnya safaro qasrin. Safarnya itu seukuran yang boleh qasar sholat. Jadi panjang. Boleh tidak puasa itu kalau seandainya seukuran safar qasar. Kalau secara jarak, safar qasar itu baru bisa dikosor itu kira-kira ya 80 kilo kalau ukuran normal ya. Kalau dekat, safar juga dari Ciputat ke Depok misalnya, ya safar juga, tapi itu hanya 13 kilo, nah, berarti itu belum safar namanya. Dan di sini sebetulnya Syekh Nawawi menjelaskan ya, bi ayyakuna tawilan wa faraqal umran wa nahwi qablal fajri. Kalau mau safar itu juga harus sebelum fajar. Walaupun ini
ada pendapat yang berbeda ya. Sebagian mengatakan bahwa kalau seseorang itu safar, puasa nih dari rumahnya, safarnya itu baru jam 9 pagi, maka dia tidak boleh buka di hari itu menurut sebagian ulama. Karena itu dianggapnya di tengah jalan gitu safarnya itu. Ketika sebelum fajar dia sampai fajar itu sampai jam 9 misalnya dia mukim, jadi kalau mukim ya tidak terkena hukum. Tapi sebagian lagi mengatakan boleh dianalogikan ke sakit, kalau sakit misalnya di tengah jalan sakit ya boleh batal gitu ya. Safaro qasrin. Juga bukan karena perjalanannya untuk maksiat, lebih dari 100 kilo sih, tetapi ini perjalanannya itu dalam rangka maksiat kepada Allah, itu tidak membolehkan berbuka puasa kalau itu. Wa illam yasuqqa, jadi boleh buka bagi yang musafir yang memenuhi syarat. Wa illam yasuqqa, meskipun tidak berat alaihi baginya apa as-saumu puasa. Walaupun ketika kita pulang kampung nih besok misalnya gitu ya, kuat puasa gitu, tapi boleh berbuka kalau memenuhi syarat. Berarti kalau bisa berangkatnya sebelum subuh misalnya. Jadi udah safar tuh di perjalanan, paling enggak kan keluar aja sebelum subuh tuh keluar, mungkin baru nyampe masjid mana, Masjid Kubah Mas misalnya. Yang penting keluar dari rumah. Niat safar di situ. Bahwa masih macet tersendat, masih di Margonda, ya itu lain soal ya. Nah, walaupun kuat, saya mah kuat kok gitu, tidak batal, tetap puasa, ya silakan puasa juga. Nah, tetapi kalaupun misalnya mau musafir itu boleh, ya juzu, namanya aja ya juzu kan boleh gitu ya. Nah, ini di tengahnya ada penjelasan falau asbaha muqiman summa safaro fala yafturu. Kalau seandainya subuh itu masih mukim kemudian baru berjalan musafir, maka ia tidak boleh berbuka. Li'annahu ibadatun ijtama'a fiha al-musafir wal hadar. Karena di situ masih ada hadir mukim gitu. Sehingga mukim itu yang diutamakan. Itu sebagian ulama mengatakan demikian. Tapi sebagian lain mengatakan ya juzulahul fitru kiasan alaman asbaso iman famarido itu. Boleh buka ya, dikiaskan kepada orang yang sakit gitu. Kemudian wali maridin, dan untuk orang yang sakit, wahamilin, dan untuk orang dan ibu, untuk ibu hamil, wa murdiatin, dan untuk ibu yang menyusui, yasuku, yang berat itu puasa, alaihim, bagi mereka, masyakotan, dengan tingkat beban berat, latuh tamalu, yang tidak bisa ditanggung. Bagi orang sakit yang sakitnya tidak bisa dikompromikan, wahamil, ibu hamil yang khawatir anaknya akan madorot misalnya, menimbulkan madorot kalau puasa, atau ibu yang menyusui karena membutuhkan susu dan berat banget kalau seandainya puasa, lahum al-fitru. Nah, jadi al-fitru ini mubtada muakhornya ya. Wali maridin wa hamilin wa murdiatin yasuku alaihim masyaqqah latuh tamal al-fitru. Ada berbuka puasa. Maksudnya boleh berbuka puasa. Gitu. Dan jangan lupa ketika kita dapat rukhsah ya, mau buka itu harus niat. Niat bukanya itu niat karena rukhsah. Gitu. Jadi niat at-tarakhus namanya. Karena buka itu kan ada buka yang dibolehkan,
ada buka yang tidak dibolehkan gitu. Kalau ini kan buka yang dibolehkan, jadi niat di dalam hatinya itu dengan berbuka itu niatat tarkhus, niat mengambil rukhsah, karena itu rukhsah itu keringanan dari Allah gitu. Jangan sombong juga gitu. Udah dikasih keringanan, nggak mau pakai saya mah ini, padahal dia berat misalnya puasa, itu mencelakakan diri sendiri gitu. Allah sudah kasih kok rukhsah, sholat jama, sholat qashar, ketika ziarah wali songo misalnya kan, santri diajarin untuk sholat jama, itu karena lagi safar gitu, boleh gitu. Wajibu dan wajib alaihim kepada mereka, maksudnya mereka itu maridin, hamilin, murdiatin, orang yang sakit, orang yang hamil, orang yang menyusui. Wajib alaihim kepada mereka apa? Al-qada'u, mengganti atau qada, sesuai jumlah berapa kali tidak puasanya, wajib qada ya. Wajibu dan wajib apa? At-tabyitu, membaca niat di malam hari, tabyit wajib tuh. Kalaupun kita membaca niat di hari pertama itu untuk seluruh bulan Ramadan, itu sebetulnya tidak menghilangkan kewajiban per malamnya, jadi tetap saja harus membaca ya. Itu hanya untuk menenangkan kita saja gitu. Wajib tabyid. Wa ta'yinu, dan wajib menentukan fin niyati, dalam hal niat gitu. Jadi namanya tabyid itu kata Syekh Nawawi, iqa'un niyati baina akhiril gurubi wa awali tulu'il fajri. Niat, meletakkan niat di antara akhir terbenam matahari sampai awal keluarnya fajar. Di situ yang dimaksud dengan tabyid ya. Beda dengan yang lain. Jadi kalau niat, misalnya niatnya lupa, malam hari tidak niat, kemudian puasa aja sama sekali nggak niat, begitu lam yakfi, itu tidak mencukupi. Artinya kalau yang lupa niat itu dia harus melanjutkan puasanya, tetapi harus mengqadha juga gitu, karena dia lupa niatnya. Tidak dihitung puasa, tapi tidak boleh membatalkan puasanya. Yang dimaksud dengan ta'yin, wa ta'yin fin niyat, itu menentukan puasanya itu niat untuk apa. Di sini kan seperti ayyu'ayyinal manwiyya min fardin ka Ramadan. Karena puasa wajib itu ada puasa Ramadan, ada juga puasa nazar, ada puasa yang lain. Nah, ini harus ditentukan niat puasanya itu niat puasa untuk apa. Jadi misalnya di sini berarti niat puasa Ramadan. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanata lillahi ta'ala. Ini perkara niat juga sederhana kadang-kadang, tapi sedikit keliru ya bacaan niat ya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati. Nah, itu sebetulnya kurang tepat membaca hadhihi sanati itu. Kalau membacanya Ramadana itu. Jadi kalau bacanya Ramadana hadhihi sanata. Tapi kalau mau hadhihi sanati, Ramadannya harus Ramadhani gitu. Jadi nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati gitu. Itu ada nahwunya itu ya. Ada nahwunya. Kalau Ramadhana itu karena isim ghair munsharif, maka
yang berikutnya itu hadis sanata menjadi dorof zaman. Dorof zaman, hadis sanata sama seperti yaumal jum'ati, yaumah gitu. Fi hadis sanati. Tapi kalau mau digabung, mau membaca Ramadan, mau bacanya hadis sanati, maka Ramadannya berarti jadi mudhof. Kalau jadi mudhof itu tidak lagi isim ghair munsharif, ciri jarnya dengan fathah, tidak lagi. Wa jurrobil fathati malayan sorif malam yudhof, malam yudhof ya. Dijarkan isim ghair munsharif itu dengan fathah malam yudhof selagi belum jadi mudhof aw yaku ba'da al-radif atau dikasih alif lam gitu. Itu kaidahnya ya di dalam alfiyah. Niat. Saya mah nggak hafal bahasa Arabnya, niat pakai bahasa Indonesia saja boleh. Niat bahasa Indonesia juga boleh, niat bahasa Sunda juga boleh. Abdi niat puasa dinten enjing ngalaksanakeun fardu bulan Ramadan tahun ieu lillahi ta'ala, boleh. Mangga pakai bahasa Jawa mangga gitu ya. Yang penting niat di malam hari. Nah, di sini ada penjelasan. Falau nawa as-saum, kalau seseorang itu niat puasa, niat fardu min ghairi ta'yinin, dia tidak menentukan. Hanya saya niat puasa wajib besok misalnya gitu ya. Itu lam yakfi, ya, kata Syekh Nawawi, itu tidak cukup gitu. Sama seperti sholat, aku niat sholat fardu, fardu apa? Kan harus usolli fardu zuhri gitu. Tidak cukup hanya sholat fardu saja. Likulli yaumin, setiap harinya. Betul ya? Ya, likulli yaumin, niat itu maksudnya setiap hari. Setiap hari itu kan puasa itu kan masing-masing harinya ibadah yang terpisah antara hari ini dengan hari esoknya. Jadi harus setiap hari. Nah, Syekh Nawawi di sini menjelaskan nih, falau nawa, kalau seseorang niat lailata awali Ramadana, niat di malam pertama bulan Ramadan, sauma jami'ihi, untuk puasa keseluruhan bulan Ramadan, lam yakfi katanya. Tidak cukup niat itu li ghairil yaumil awal, kecuali berlaku hanya untuk hari pertama saja. Gitu. Jadi itu hanya antisipasi saja barangkali ya niat. Tapi berarti tidak cukup gitu. Tetap harus niat tiap malam. Wajibul imsaku, wal imsaku, yang kedua, yang berikutnya itu wajib imsak, menahan anil mufattiri syar'an, dari hal yang membatalkan puasa. Nah, ini soal imsak nih. Kita memahami yang namanya imsak itu 10 menit sebelum fajar. Sebetulnya yang namanya imsak itu al-imsak itu al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i, yaitu ketika fajar, antulu'il fajri, ketika keluar fajar. Imsak itu ketika imsak dalam pengertian puasa ya. Artinya kalau 10 menit sebelum puasa, sebelum fajar maksud saya, ya masih boleh sebetulnya minum, makan. Tetapi kalau misalnya dipepetkan tidak ada imsak yang kita pahami sekarang, tidak ada ikhtiyat, tidak hati-hati, bisa jadi begitu kita lagi makan kangkung misalnya, kangkungnya di tenggorokan, lalu azan subuh, gimana tuh? Dilanjut batal, ya kan? Dikeluarin kangkungnya dari tenggorokan, batal. Gimana coba? Kan kalau muntah itu kan batal kan puasa itu kan, istiqo kan. Ada ngeluarin sesuatu, batal. Berarti dia harus nahan kangkung dari mulai subuh sampai maghrib tuh. Nggak boleh masuk, nggak boleh keluar. Itu analoginya maksudnya ya. Kan susah kan, ngambai terus meren, susah kan. Nah, jadi hati-hati. Nah, tapi ini tetap harus tahu kita bahwa yang namanya imsak itu bukan yang 10 menit itu, bukan sebelum fajar.
Imsak itu adalah ketika fajar. Tapi itu bagian dari ihtiyat gitu ya, hati-hati. Anil jima'i. Jadi al-imsak itu pertama anil jima'i dari hubungan badan. Di sini dijelaskan biidkhali hasyafatin au qadriha min faqidiha farjan walau duburon min adamiyin au ghairihi. Jadi yang harus ditahan itu adalah hubungan badan yang hubungan badannya sampai penetrasi begitu ya, sampai idkhali hasyafah, memasukkan hasyafah ke dalam farji, baik dubur maupun kubul gitu, baik manusia maupun hewan, sama itu. Ya, ini sampai dijelaskan seperti itu supaya clear gitu ya, yang dimaksud jimanya itu mungkin kalau lewat dubur mah nggak apa-apa ya, naudzubillah gitu ya, naudzubillah. Atau ke binatang mungkin tidak sama saja gitu. Naudzubillah, naudzubillah. Ya fikih itu kan harus jelas nih jadi. Berarti kalau tidak idkhol misalnya ya masuknya itu bukan kategori yang harus kafarat kan ya, ada lagi kan. Tentu di dalam kitab Siam yang lain dibahas bahwa melihat misalnya apa ya istilahnya mubasyarah itu, jadi ada interaksi dengan syahwat itu juga haram. Mencium istri itu dimakruhkan ketika puasa, mencium ubun-ubunnya, mencium pipinya itu makruh. Tapi kalau mencium itu kemungkinan menimbulkan syahwat sampai inzal, haram malah. Inzal itu keluar mani ya. Nah, itu haram. Tidak boleh. Tapi tidak sampai mengakibatkan kifarat. Yang mengakibatkan kifarat itu hubungan suami istrinya ini, hubungan sampai memasukkan hasyafah ke dalam farji. Itu yang kifarat. Kifarat itu berat loh. Harus memerdekakan budak, harus 2 bulan, kalau nggak bisa memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau keseling 1 hari balik lagi gitu, harus 2 bulan, berat gitu. Apalagi budaknya sekarang kan nggak ada. Pernah ada pertanyaan, bagaimana kalau dia ini lagi puasa, kan yang mengharuskan kifarat itu kan jima ya. Kalau batalnya karena minum, makan, harus kifarat tidak? Tidak kan? Nah, kan dia kan wajib qada aja. Dia nakal dia. Makan dulu, minum dulu gitu. Setelah itu jima gitu. Memang secara fikih itu tidak kafarat ya, tapi dosa karena akal-akalan. Syariat Allah diakal-akalin. Anil jimai wal istimna'i ay yahrumu, maksudnya al imsaku anil istimna, nahan juga dari istimna biadiha, jadi syahwat bil yad gitu, dengan tangan ya, tidak boleh ya. Wal istiqoah ay minal istiqoah, istiqoati berarti, dan juga menahan dari muntah secara sengaja. Istiqoah itu tolabul qoi, ayat ta'ammudul qoi gitu. Jadi sengaja muntah gitu, itu batal gitu. Kalau meludah atau menelan ludah ya tidak batal. Ludah mah ditelan pun tidak batal. Ya. Walaupun udah dikumpulin tuh ludahnya itu. Kalau dikumpulin gitu misalnya terus ditelan, itu nggak batal sebetulnya. Yang batal itu kalau air ludahnya itu udah dikasih sari gula mungkin gitu ya. Saya mau minum ini nelan ludah kok, cuma sudah ada yang tercampur ke dalam ludahnya itu, ya, batal. Macam-macam fikih itu ya. Kalau di dalam, kemarin saya baca di dalam manuskrip itu, saya lupa istilahnya apa. Kalau diterjemahkan tuh sendawa itu.
sendawa tapi sampai mengeluarkan dari dalam, itu juga batal. Apa ya kalau bahasa Jawanya itu apa? Ya, sendawa yang mengeluarkan angin dari dalam perut, tapi kemudian ada yang ini keluar, itu juga batal itu puasanya. Hati-hati. Pokoknya ada yang keluar dari ini kita dengan secara sengaja, batal. Ma'al ilmi wal ikhtiyari wa in tayaqqana annahu lam yarji wa in tayaqqana, meskipun yakin dia bahwa lam yarji minhu syai'un, jadi muntah gitu ya, meskipun dari muntah itu yakin tidak ada yang balik lagi ke dalam, hanya keluar saja, tetap saja. Misalnya seperti dia muntah gitu sengaja gitu ya, telungkup gitu. Telungkup kan tidak ada bagian air atau apa yang masuk lagi ke dalam kan. Nah, itu tetap saja. Kalau istiqo itu membatalkan. Istiqo itu membatalkan dengan sendirinya. Wa anir riddati, dan menahan dari murtad. Lagi puasa jangan murtad. Artinya kalau murtad meskipun hanya 1 detik saja keluar dari Islam, batal puasanya. Wa an dukhuli ainin, dan menahan yang namanya puasa itu dari masuknya zat ain, dukhuli ainin, berat zat ya, sifatnya zat ya. Berarti kalau yang sifatnya bukan zat, misalnya mencium bau harum masakan misalnya, itu kan bukan zat kan, masuk ke dalam hidung, itu baunya itu tercium, ya itu tidak batal gitu ya. Nah, kemudian para ulama kan mendiskusikan soal apakah merokok itu batal. Pertanyaannya, karena yang masuk itu kan zat, asap itu zat atau bukan, kan gitu. Kalau tadi kan harum makanan tuh kecium, itu tidak batal gitu. Nah sekarang rokok batal nggak gitu? Ada manisnya. Karena ada manisnya, itu ada kitabnya tersendiri, ada manuskripnya, dan saya pernah bahas juga di apa namanya, di Ngariksa ya, manuskrip khusus tentang merokok di bulan suci Ramadan. Jadi ulama itu pernah mengatakan, ada yang pernah memberi fatwa bahwa itu tidak batal awalnya ya. Tapi setelah kemudian diketahui bahwa dari rokok itu ada zat yang tertinggal kan, ada apa namanya, kuningnya barangkali menjadi zat kan, nikotin mungkin, ini berarti zat, kalau begitu berarti membatalkan puasa. Jadi bagi yang merokok, berhenti dulu ya Mas Atung, berhenti dulu ketika belum maghrib. Setelah maghrib orang lain buka pakai kurma, langsung isep, batal. Ya boleh juga sih, tapi saya tidak menyarankan. Dulu saya perokok juga ketika kerja di pabrik, tapi sekarang sudah tidak. Gitu ya. Jadi menahan an dukhuli ainin, masuknya zat jaufan ke lubang-lubang. Lubangnya terserah lubang yang mana, termasuk lubang yang mungkin dari kulit kita juga begitu, makanya kalau disuntik ya batal gitu. Jadi lubangnya bukan hanya untuk makan minum saja, lubang pokoknya. Makanya kalau batal tidak lagi puasa, vaksinnya disuntik ya batal, karena ada yang masuk sesuatu gitu ya. Jaufan illa raiqahu al-khalis. Nah, kecuali ludah as-shaim al-khalis yang masih murni. Wah, ini bensin murni nih, nggak pakai campuran. Lidahnya murni, itu kecuali. Maksudnya kecuali itu tidak perlu ditahan-tahan, tidak batal itu menelan ludah itu. At-tahiri yang suci, an atau min ma'danihi, dari perutnya, dari makdinnya. Itu kan proses tubuh kita ya. Ada orang yang sakit karena
apa namanya, kanker getah bening atau apa ya, sehingga tidak bisa mengeluarkan air ludah, kan ada juga sakit, aduh kering gitu. Jadi betapa sepertinya sederhana, kecil sekali itu soal ludah, tapi itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita itu setiap saat dibasahi dengan ludah, itu proses tubuh kita. Karena sulit untuk menahan, karena itu bagian dari alami tubuh kita, maka tidak batal. Sejauh ludahnya itu, kok ludah ya? Roik mah bukan ludah ya, dahak ya. Illa roiqahu al-khalis al-tahir min ma'dan. Iya, maaf nih. Saya kira roik ini dahak gitu. Dahak. Dari dalam dirinya. Wa huwa jami'ul fam walau ba'da jam'ihi. Walau binahwi mazhab li asri taharruzi atau iya benar. Bi zahirin al-qartubati siwakin. Oh iya benar, ludah ya benar. Kecuali kalau seandainya sudah bercampur dengan sesuatu yang lain. Misalnya dengan manis-manisnya siwak tadi kan, diemut-emut misalnya, maka itu sudah. Atau ludahnya itu sudah bercampur dengan najis, al-mutanajis. Misalnya seperti darah di gigi kita misalnya gitu ya. Ada darah kan najis, bercampur. Nah kalau itu ketelan kemudian batal gitu. Syekh Nawawi menjelaskan demikian. Wa alla yajunna, janna yajunnu, dan wajib disyaratkan untuk yang berpuasa itu alla yajunna, jangan sampai majnun, jangan sampai hilang akal, jangan sampai gila. Walau lahdotan, walaupun gilanya itu hanya sekejap saja. Walau lahdotan, walau kana al-jununu lahdotan. Wa alla yughma alaihi, dan juga disyaratkan jangan yughma alaihi itu pingsan, bukan gila kalau ini. Mabuk ya. Wa ala yughma alaihi, wa ala yughma, dan jangan tidak sadar, maksudnya jangan hilang akal, pingsan dalam hal ini, tapi pingsan, mabuk ya. Alaihi, atas. Wa alla yaskura sawan yata'adda amla. Ya, mugma alaihi itu, igma itu kadang disebut juga diinikan dengan ayan, penyakit ayan misalnya, atau mabuk. Ya, ayan ya. Ayannya itu atau mugma alaihnya itu kulla yaum, sepanjang hari. Gitu. Jadi menghabiskan hari dari pagi sampai sore pingsan tuh, atau ayan misalnya, maka tidak sah puasanya. Tapi kalau hanya sebentar, itu masih sah puasanya. Wala yasihu, dan tidak sah saumul idaini, puasa di 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, tidak boleh berpuasa, haram, bahkan berdosa kalau seandainya kita memaksakan puasa. Baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Jadi kalau mau puasa Syawal, itu jangan di tanggal 1 Syawal, tanggal 2 lah berarti ya. Mulai tanggal 2, 3, 4, 5, silakan. Nah, sebagian ulama mengatakan persis setelah 1 Syawal, tapi sebagian lagi yang penting 6 hari di bulan Syawal. Apa nih, ada penjelasan di sini.
La farqu baina ayyasumahuma, atau tidak beda apakah ya haram puasa setelah atau di bulan apa namanya di hari raya itu, baik tatawu'an au an wajibin au an nadrin, ataupun karena nadar. Misalnya nadar, saya kalau lulus ke perguruan tinggi, atau kalau saya naik gaji, atau kalau saya naik pangkat, maka saya akan puasa di hari raya Idul Fitri. Itu lam yan akid nadaruhu, nadarnya batal. Jadi bukan dikorbankan terus harus puasa karena udah nadar. Nadar memang wajib dipenuhi gitu ya. Tapi kalau melanggar syariat, nadarnya yang tidak jadi gitu. Wa ayyamit tasyriqi la yasihu saumul idaini wa saumu ayyamit tasyriqi. Wa ayyamit tasyriqi, dan haram puasa pada hari-hari tasyrik, 3 hari setelah Idul Adha, itu tidak boleh juga berpuasa. Wakada, dan demikian juga tidak boleh berpuasa an-nisful akhir, separuh terakhir min Sya'bana, yang tadi saya sebut ya, dari bulan Sya'ban. Jadi kalau masuk bulan Sya'ban nih tanggal 15 itu tidak boleh itu berpuasa. Idzan tasofa Sya'ban, kata Rasul, fala syiyama hatta yakuna Ramadan, sampai nyampe ke bulan suci Ramadan. Kecuali tadi kan saya sampaikan, kecuali kalau qadha belum selesai sebelum puasa, misalnya yang dulunya haid nifas masih ada 5 hari lagi, kebetulan sampai tanggal 14 Sya'ban belum juga qadhanya, nah maka silahkan, kalau itu boleh gitu ya, qadha itu. Atau ada lagi yang dia memang terbiasa di bulan Sya'ban itu nyambung gitu, puasa gitu, tiap hari puasa gitu. Ya kalau begitu tidak apa-apa, tanggal 15-nya juga terus, tapi jangan putus sampai tanggal 30 sampai tanggal 1 Ramadan. Nah, nyambung. Juga tidak boleh wa yaumi syaqi, la yasihu saumu yaumi syaqi. Tidak boleh puasa pada hari syak. Hari syak itu hari ragu-ragu. Maksudnya adalah tanggal 30 Sya'ban. Ini hanya 30-nya, ini membahas 30-nya ya. Jadi 30 Sya'ban itu ketika diduga bisa jadi itu sudah masuk hilal misalnya, maka itu kan ragu-ragu tuh, ini sudah masuk atau belum ya. Misal orang-orang lagi ngomongin hilal kan, ini ru'yat, ini sudah wujudul hilal atau belum gitu. Sementara dia sendiri tidak tahu pasti, syak namanya, ragu-ragu. Sebagian kok udah nabuh-nabuh bedug, anak-anak sudah apa namanya siap-siap bulan suci Ramadan misalnya. Nah itu syak namanya, yaumus syak gitu. Kalau begitu tidak boleh juga berpuasa. Illa ayyasilahu, kecuali kalau seandainya nyambung as-shaim hu atas itu an-nisfil akhir. Ya, kecuali kalau nyambung tadi itu ya. Jadi bulan Sya'ban, hari syak, yaumus syak juga ya, karena nyambung tadi puasa terus ini orang ini, nyambung bima dengan puasa qablahu sebelumnya. Nah, sebelum itu yaumus syak berarti boleh. Berarti dia berpuasa pada tanggal 15, 16, 17 terus begitu sampai 30 pun, nah yaumus syak. Tapi bagi dia ya karena puasa terus tidak apa-apa, karena tidak ada keperluan untuk membedakan masuk Ramadan atau tidak, karena udah nyambung dia puasanya gitu ya. Auli qada'in, kecuali nyambung, atau kecuali karena liqada'in, karena mengqada' walaupun qada'nya sunat misalnya gitu ya, walau linaflin bi an syar'a fi naflin, aw nadarin, atau karena nadar puasa kebetulan jatuhnya itu di hari syak, di yaumi syak misalnya, maka itu tidak apa-apa.
Waman dan barang siapa afsada yang merusak ini man, sauma yaumin, puasa satu hari, min Ramadhana, dari bulan suci Ramadan, wala rukhsata, padahal tidak ada rukhsah, ay wala rukhsata maujudun, padahal tidak ada rukhsah lahu baginya, fi fitrihi, di dalam berbukanya itu man, tidak ada sebab apa-apa, bijima'in, apa nih, waman absada soma yaumin min ramadhana, bijima'in, dengan sebab hubungan badan, ya, hubungan badan di sini penjelasannya tamin, jadi hubungan badan yang terjadi secara pasti, walaupun lewat dubur, walaupun ke binatang, walaupun ke mayit, wa illam yanzil, walaupun tidak sampai inzal gitu. Nah, orang yang seperti ini kalau yang ngerusak puasanya, lagi puasa tiba-tiba tanpa rukhsah, tanpa apa, misalnya dia batal, lalu batalnya bijima'in fa'alaihil ismu, maka ia berdosa, wal qada'u, dan harus berqada, fauron, pada saat itu juga, wa kafaratu ziharin, dan harus kafarat zihar, bayar kafarat zihar gitu. Nah, tadi sudah disinggung bahwa kafarat itu, kafarat zihar itu yang pertama itu adalah membebaskan hamba sahaya kalau ada hamba sahayanya. Kalau tidak ada hamba sahayanya, atau sekarang mah sudah tidak ada kan gitu ya, maka wajib baginya kifarat itu. Misalnya ada lupa nih, suami istri nih lagi puasa tapi hubungan badan di siang hari, ini kifaratnya nih. Kifaratnya itu puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh terputus. Kalau terputus sudah 1 bulan 29 hari, hari ke-29 batal, balik lagi dari pertama lagi, 2 bulan harus berturut-turut, syahraini mutatabi'aini. Kalau tidak mampu, fa illam yastati as-saum aw tutabi'uhu, walau lisyiddati ghalam, kalau tidak mampu maka fa it'amu sittina, maka gantinya itu adalah memberi makan 60 orang miskin atau 60 fakir, 1 orang 1 mud, ya, 60 orang miskin, memberi makan kepada 60 orang miskin gitu ya. Wah, saya mau boro-boro, nggak punya untuk memberi makan 60 fakir miskin juga, tapi dia sudah kena kewajiban kafarat misalnya karena melakukan hubungan badan di siang hari. Nah, kalau uang juga tidak ada, puasa 2 bulan juga tidak mampu, maka kewajiban kafaratnya tetap kepada dirinya, tidak gugur gitu ya, sampai dia mampu melaksanakannya. Jadi harus ketika dia sudah mampu, dia harus melaksanakan itu. Jadi, agak beda dengan zakat fitrah ya. Kalau zakat fitrah itu kalau tidak mampu ya sudah, tidak wajib diganti zakat fitrah pada masa berikutnya karena dia menjadi mustahik malah. Tapi kalau kifarat itu tetap wajib dilaksanakan ketika dia sudah mampu. Jamaah alhamdulillah rahimakumullah, alhamdulillah sudah selesai bab tentang puasa, dan saya kira karena bab berikutnya ini tentang haji, maka mungkin kita cukupkan dulu ya sampai bab puasa ini. Dan kebetulan Kamis ini juga Kamis yang terakhir sebelum libur ya, betul ya? Kamis depan insya Allah kita akan jeda dulu, santri juga akan pulang terlebih dahulu, kemudian akan kita lanjutkan lagi nanti insya Allah setelah Idul Fitri mudah-mudahan. Jadi bab yang sekarang cukup sampai bab sini dulu. Ya nanti pas mau menyongsong haji, jadi masuk ke pembahasan haji. Demikian, kalau ada yang
mau disampaikan dari para jemaah Al-Hamidiyah, saya persilahkan. Yang dari Zoom ada? Atau dari yang hadir di studio, silahkan. Atau karena lagi puasa jadi lelah ya? Ada kayak ini. Oh ya, mangga silakan. Pak Zaini dulu, mangga Kang. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mengenai batalnya puasa yang tadi Kiai bilang atau dijelaskan, setiap yang masuk ke tubuh seperti suntik gitu kan, nah, itu batal. Nah, bagaimana kalau lagi wudhu? Kan mata itu bisa masuk air juga ya, mata, kemudian juga menghirup air hidung. Nah, itu kira-kira termasuk kategori membatalkan puasa juga nggak kira-kira Kiai? Ya. Itu, terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Zaini. Jadi yang dimaksud dengan masuk itu masuk sampai ke dalam begitu ya, bukan hanya di bagian zohirnya. Nah, kalau misalnya masuk misalnya ketika wudhu, istinsyak itu kan menjadi tidak boleh lagi gitu kan. Istinsyak itu kan menyedot airnya ke hidung sampai kemudian masuk begitu kan, batal kan. Jadi ya wudhu ya di bagian lahirnya. Mulut juga sama kan. Kumur juga tidak membatalkan wudhu kan, sama seperti mencicipi makanan sebetulnya. Mencicipi kemudian dikeluarkan lagi kan tidak batal gitu ya. Ke mata misalnya kan tidak masuk ke dalam. Jadi yang dimaksud membatalkannya itu masuk ke dalam jaufan, ke dalam lubang sampai ke dalam begitu. Itu yang dimaksud batal gitu. Jadi kalau wudhu tidak apa-apa. Meskipun jangan mohon aturun, jangan dinikmati juga wudhu kemudian kumur-kumurnya lama, nah itu niatnya udah buruk itu. Iya. Baik, terima kasih Kiai. Atur nuhun sami-sami. Ada di Zoom ya. Dari chat. Oh ya. Dari Ibu Fatima Yunita ya. Di guru di Madrasah Aliyah Pesantren Al-Hamidiyah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi penjelasan yaumis syahr, jika sudah ada takbir maka tidak sah untuk berpuasa. Yaumis syahr apa? Yaumus syak, bukan yaumus syahr, yaumus syak mungkin maksudnya. Ya, coba saya baca dulu. Sedikit cerita, saya puasa mengikuti tanggal pemerintah tetapkan. Namun ketika mudik Yogyakarta, kami berada di lingkungan yang bertakbir lebih awal dari tanggal pemerintah tetapkan. Berada di lingkungan yang bertakbir lebih awal dari tanggal pemerintah. Bagaimana hukumnya? Jadi Yaumus Syak itu di bulan suci, di bulan Sya'ban ya, di bulan Sya'ban. Nah, mana bulan Sya'bannya itu yang terakhir itu dan mana awal Ramadan? Nah, itu kembali lagi pada keyakinan kita. Apakah kita mengikuti yang hisab atau yang ru'yat? Ru'yatnya itu yang ru'yat pemerintah, versi pemerintah atau yang mana gitu ya. Kalau dalam cerita Ibu Fatimah ini kan berarti sudah berpuasa mengikuti tanggal pemerintah, katakanlah hari Selasa gitu ya. Ketika mudik ke Yogyakarta, takbirnya lebih awal berarti yang puasanya lebih awal ya. Berada di lingkungan yang puasanya hari Senin. Bagaimana hukumnya? Nggak ada hukum apa-apa. Kalau meyakini puasanya tetap, ya puasa tetap, itu tidak berarti haram. Itu bukan yaumul id. Oh, ini maksudnya yaumul id mungkin maksudnya. Kalau sudah ada takbir kan tidak sah puasa katanya, betul. Itu kalau kita meyakini bahwa pada hari itu sudah masuk Syawal. Tapi kalau kita meyakini bahwa untuk menentukan satu Syawalnya itu juga ru'yat dan misalnya katakanlah pemerintah belum menyatakan satu Syawal dan kita mengikuti itu, maka kita makmum ke imam itu. Jadi kembali ke kita gitu ya.
Nah, kemarin kebetulan baru saja saya membaca satu manuskrip dari tahun awal abad 20. Jadi ada cerita dari seorang ahli falak di Pasuruan ya, Mbah Hasan Asy'ari itu, Pasuruan, itu menuliskan di situ bahwa memang perdebatan perbedaan hisab ru'yat itu rupanya memang sudah dari dulu kan ya. Beliau bercerita bahwa berdasarkan hisab itu puasa itu pada hari Rabu, tetapi itu masih qalil jiddan katanya, hilalnya itu masih dikit gitu, sehingga kalau mau berdasarkan ru'yat maka mengikutinya itu puasanya hari Kamis. Tapi sebetulnya di Rabu itu sudah wujud, hilalnya itu sudah wujud, berarti sudah ada kan. Nah, yang Muhammadiyah itu kan patokannya pada wujudul hilal, hisab hilalnya sudah ada. Tapi kalau yang melalui sidang isbat, nah itu hilalnya harus di atas 2 derajat. Nah, sehingga walaupun sudah ada, dianggap belum kelihatan, belum ru'yat. Nah, mana yang kita ikuti, mana yang kita yakini, gitu. Jadi tidak apa-apa ya hukumnya. Bukan berarti Ibu Fatimah berpuasa di hari haram, bukan. Kecuali kalau meyakini, enggak, saya juga yakin kok hari ini tuh puasa. Ya udah ikut misalnya, silahkan gitu. Gitu. Ya. Suka ada yang puasanya paling akhir, tapi Idul Fitrinya paling awal. Ya. Kemudian dari Ibu Lia, waduh Ibu Lia, ini tulisannya Lia Gizi, berarti Ibu Lia yang selalu memberikan gizi kepada para santri ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, dulu saya lagi hamil tapi saya paksakan puasa, tetapi setiap pagi saya pasti muntah. Apakah puasa saya batal atau tidak? Kenapa saya puasa? Karena saya khawatir tidak bisa membayar hutang puasa jika tidak puasa selama sebulan. Ya, sebetulnya kalau dalam kasus seperti ini saya akan menyarankan tidak puasa. Ya, tidak puasa. Kekhawatiran tidak mampu membayar itu kan baru kekhawatiran saja gitu. Jadi jangan khawatirnya itu karena ya takutnya nanti belum tentu umur kan, nggak begitu syariat. Jadi kalau memang belum selesai qadha misalnya terus umur kita pendek gitu, ya itu tidak apa-apa juga gitu, tidak menjadi hutang begitu ya. Asalkan kita sudah berusaha untuk mengqadhanya sebisa mungkin tidak ditunda-tunda gitu. Tapi kalau ternyata kemudian tidak sempat bayar, ya tidak apa-apa juga begitu. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah ketika itu muntah ya, apakah puasanya itu batal? Kalau muntahnya yang tidak disengaja kan tidak batal. Yang muntah membatalkan ini istiqo. Istiqo itu wazan istaf'ala, istakhraja, yastakhriju, istiqo kan, tolabul qoi gitu. Jadi memang sengaja muntah bisa jadi dia nyolok-nyolok misalnya tenggorokannya atau supaya kelihatan sakit gitu, misalnya gitu ya, kemudian muntah gitu. Maka tapi kalau ini karena sakit, malah saya menyarankan harus khawatir sama ini kan, sama bayinya, jadi ya tidak perlu puasa gitu. Tapi kalau waktu itu ternyata kuat juga, ya tidak batal gitu, kalau tidak sengaja muntahnya gitu ya. Begitu Ibu Lia ya. Nah, buat ibu-ibu yang sekarang hamil misalnya, itu hukum syariat itu sudah memberi kemudahan banget gitu. Puasa itu kan melemahkan badan bagaimanapun gitu. Nah, sementara kalau seandainya kita sedang sakit, makin melemahkan, apalagi sedang hamil yang perlu gizi misalnya, tidak apa-apa, batal dulu gitu ya. Tapi sekali lagi kecuali kalau mampu ya alhamdulillah gitu ya. Baik, sudah selesai, tidak ada lagi ya, alhamdulillah. Para jemaah sekalian, karena ini adalah pengajian terakhir di bulan suci Ramadan, maka saya atas nama pribadi dan juga atas nama pengasuh pesantren Al-Hamidiyah, juga atas nama seluruh keluarga besar pesantren Al-Hamidiyah
ada para pembina, ada para guru kajis, dan juga barangkali teman-teman yang lain ya, guru madrasah juga. Saya ingin mengucapkan kenapa? Oh, para santri juga. Oh, itu para santri hadir ya. Ya, itu ingin dadah kata para santri gitu ya. Terima kasih para santri ya. Di mana itu, di akun siapa itu? Di akun siapa para santrinya? Bisa di-unmute para santrinya, boleh kalau mau menyampaikan sesuatu. Ada suaranya tidak ya? Ya. Para santri ingin menyapa para jamaah juga rupanya, alhamdulillah ya. Jadi kami ingin mengucapkan terima kasih dan selamat melanjutkan ibadah puasa. Nanti masuk ke dalam Idul Fitri, selamat menjalankan Idul Fitri juga, selamat berbahagia. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Khususnya saya selama satu tahun berarti ya. Mohon maaf selama 1 tahun kalau ada khilaf di dalam membacakan, menjelaskan, menjawab. Tentu banyak khilaf ya dari saya, semata-mata karena ya saya masih belajar juga gitu ya. Demikian, ini para santri masih aktif. Akunnya siapa? Tidak ada suaranya. Mau? Ya mungkin tidak menyampaikan sesuatu, tetapi salam saja ya. Terima kasih. Baik, demikian para jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah kita bacakan. Wallahu a'lam bishawab. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya rabbana ya karim, ya rabbana ya rahim, antal jawadul halim, wa anta ni'mal mu'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, wa laysa narju siwak, fadrik ilahi darak, qablal fana wal halak, ya ummu dunya wa din. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, wa ma lana rabbuna siwaka ya hasbana, ya dzal ula wal ghina, wa ya qawi ya matin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.